Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada bulan Juni 2014, Saudara ROC memberikan kuasa kepada SUG yang merupakan maklar dari Samarinda untuk mengurus perpanjangan 6 izin usaha pertambangan milik Saudara ROC ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun pada Agustus 2014, perpanjangan atas 6 IUP milik ROC dilanjutkan oleh Saudara IC yang merupakan kolega dari Saudara SUG. Jadi di SUG dipindahkan lagi Saudara IC gitu ya pengurusannya. Pada proses perpanjangan IUP di Badan Perizinan dan Penanaman Modal atau BPPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPPMD PTSP Kaltim, Saudara ROC bersama dengan Saudara IC menemui Saudara AFI, yaitu Gubernur selaku mantannya, waktu itu sudah mantan Gubernur di Kalimantan Timur, rumah dinas API. Pertemuan tersebut dilatar belakangi keinginan Saudara ROC untuk menemui Saudara AFI guna mempertanyakan permasalahan perizinan perusahaan Saudara ROC yang lainnya. Pada saat itu diketahui terdapat gugatan perdata di pengadilan dan proses pidana di kepolisian setempat terhadap 6 IUP milik perusahaan ROC yang menjadi objek permohonan perizinan. Sebagai biaya atas pengurusan 6 IUP yang dimaksud, Saudara ROC mengirimkan senilai 3 miliar termasuk fee untuk Saudara IC, yang kemudian Saudara IC bertemu Saudara AMR selaku Kepala Dinas ESDM Kaltim untuk meminta bantuan perpanjangan IUP dimaksud. Selanjutnya pada Januari 2015, Saudara IC menyerahkan surat permohonan perpanjangan IUP atas nama PT SJK, PT CBK, PT BJL, dan PT APB ke Badan Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPPM PTSP Kalimantan Timur. Setelah surat pengajuan perpanjangan 6 IUP diterima oleh BPPMD PTSP Kaltim, Saudara IC kemudian mengirimkan uang sejumlah 150 juta kepada Saudara MTA selaku Kepala Seksi Pengusahaan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan uang tunai 50 juta kepada Saudara AMR. Pada Januari 2015, Saudara AMR kemudian dihubungkan dengan Saudara DDW yang merupakan anak dari Saudara AFI untuk menanyakan proses perpanjangan 6 IUP dari perusahaan milik ROC. Kemudian pada Februari 2015, ROC melalui perantaranya, yaitu Saudara SUG, menghubungi Saudara DDW sekaligus bernegosiasi atas fee dari proses 6 IUP milik ROC. Saudara DDW mengatakan bahwa sebelumnya Saudara IC telah menghubunginya dan memberi harga penebusan atas 6 IUP milik Saudara ROC sebesar 1,5 miliar. Namun Saudara DDW menolak dan meminta harga penebusan sebesar 3,5 miliar untuk 6 IUP tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi. Selanjutnya terjadi pertemuan di salah satu hotel di Samarinda antara Saudara ROC dan Saudari DDW, di mana Saudara IC diminta untuk mengantarkan amplop berisi uang sejumlah 3 miliar dalam pecahan dolar Singapura. Sementara bersamaan itu Saudara ROC memerintahkan Saudara SUG memberikan 500 juta lagi, tadi kan 3,5 miliar ya, dalam pecahan dolar Singapura juga kepada Saudara DDW. Jadi ada dua gitu ya, dibagi dua. Setelah terjadi transaksi tersebut, Saudara ROC melalui Saudara IC menerima dokumen berisi SK 6 IUP dari Saudara DDW yang diantarkan oleh Saudara IJ selaku babysitter Saudari DDW. Atas perbuatannya, tersangka ROC disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan.